Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat menggunakan pakaian yang memiliki corak. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan pakaian yang di mana pakaian tersebut bercorak. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Dan ketika sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke corak yang ada pada pakaiannya. Falamman sarafa, setelah selesai sholat, qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menggunakan pakaian yang bercorak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan pakaian yang bercorak, di dalam sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memerhatikan atau melihat corak yang ada pada pakaiannya. Falamman sarafa qala, setelah selesai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idhabu bi khamisati hadihi ila Abi Jaham. Bawa pakaian yang bercorak ini kepada Abu Jaham. Wa'tuni bi an bijaniyah Abi Jaham. Dan datangkan kepada saya an bijaniyah, itu adalah pakaian yang tebal tapi polos, tidak bercorak. Datangkan kepada saya pakaian yang tebal dan polos, tidak bercorak, milik Abi Jaham. Fa innaha alhadni anifan an salati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pakaian yang bercorak tadi telah melalaikan aku di dalam sholatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini jamaah, intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat menggunakan pakaian yang bercorak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan pakaian yang bercorak, ternyata ketika Nabi sedang sholat, pakaian ini yang bercorak ini melalaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat beliau. Jadi ketika sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melihat corak yang ada di pakaian tersebut. Maka selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar pakaian yang bercorak ini dikembalikan kepada Abu Jaham, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pakaian yang tidak bercorak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya khusyuk di dalam sholat. Terkait khusyuk, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusyuk itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya tidak sampai kepada apa? Wajib. Orang yang tidak khusyuk tidak dosa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini pendapat 4 madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hambali. Mereka berpendapat bahwasanya khusyuk ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwasannya khusyuk ini wajib di dalam sholat. Berarti kalau seandainya wajib,
siapa yang sholatnya tidak khusyuk, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam dosa. Saya sampaikan pendapat yang wajib ini jamaah agar kita berusaha untuk mengoptimalkan diri agar bisa khusyuk di dalam sholat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kalau lihat hadis ini jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, kalau ada yang menghalangi beliau dari khusyuk, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hilangkan sesuatu tersebut. Di sini apa yang menghalangi beliau dari khusyuk? Pakaian yang bercorak. Karena ketika memakai pakaian yang bercorak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti pakaian tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Sesungguhnya seseorang ada yang selesai dari sholatnya, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya 1/10. Jadi kalau 1/10 jamaah, setengah aja masih jauh. Jadi hanya dapat pahala dari sholatnya berapa? 1/10 tok. Tus'uha, ada yang dapat 1/9. Ada yang dapat sumunuha 1/8. Seperti itu, Ustaz. Au subuha, hanya dapat 1/7. Au sudusuha, hanya dapat 1/6. Atau hanya ada yang dapat setengahnya, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada pula yang dapat setengah. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya tidak semua orang yang sholat dapat pahala 100%. Ada yang dapat cuma 10%, ada yang dapat hanya berapa tadi? 20%, ada yang dapat cuma 30% dan seterusnya. Itu semua tergantung dari kadar hadirnya kita di dalam sholat kita. Oleh karena itu jamaah, kira-kira kalau kita ini dapatnya seberapa? Setengah dapat nggak kira-kira? Wallahu alam jamaah ya. Ya. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia berusaha agar bisa khusyuk di dalam sholat. Berusaha. Di antara caranya adalah menghadirkan hati bahwasannya Allah Ta'ala mengawasi setiap gerak-gerik sholat kita. Bahwasannya Allah Ta'ala mengawasi setiap apa yang keluar dari lisan kita. Jadi gerak-gerik kita di dalam sholat, kemudian zikir yang kita baca di dalam sholat, itu semuanya diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang ketika dia melakukan suatu pekerjaan, kemudian diawasi, biasanya dia akan melakukan secara maksimal. Begitu pula orang sholat ketika dia menghadirkan bahwasannya yang dia laksanakan yaitu sholat diawasi oleh Allah Ta'ala, insya Allah dia akan bisa maksimal. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan ketika engkau sujud bersama orang-orang yang sujud. Jadi kita harus menghadirkan hati bahwasannya semua gerakan kita diawasi oleh Allah. Semua yang keluar dari lisan kita diawasi oleh Allah dan apa yang terbesit di dalam hati juga diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara cara agar kita bisa khusyuk adalah berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Ta'ala dari hati yang tidak khusyuk. Gimana doanya? Gampang. Allahumma inni a'udzubika. Insyaallah Allahumma inni a'udzubika bisa semua. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini versi pendeknya. Tapi kalau kita pengen baca yang panjang, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Ini versi panjangnya. Namun kalau seandainya ingin hanya berlindung dari hati yang tidak khusyuk, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua jamaah, hadis ini menunjukkan
perhatian besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat, sehingga beliau berusaha menghilangkan semua hal-hal yang bisa menghalangi beliau, melalaikan beliau dari sholatnya. Dan ini mengingatkan kita dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam jamaah, beliau memiliki kuda sejumlah 20.000. Berapa jumlahnya? 20.000. Dan kuda 20.000 itu jamaah beliau miliki dan beliau senang. Kenapa? Karena digunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi kudanya hebat-hebat, beliau niatkan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Suatu hari karena sibuk mengurusi kuda tersebut, beliau lalai dari sholat asar. Padahal mengurusi kuda, yang kudanya ini digunakan untuk apa? Berjihad. Ketika kuda yang 20.000 yang diniatkan untuk berjihad tersebut melalaikan beliau dari sholat asar, maka beliau sembelih kuda-kuda tersebut. Allah Ta'ala mengetahui bahwasannya Nabi Sulaiman menyembelih 20.000 kuda tersebut karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala atau karena kuda-kuda tersebut melalaikan dari berzikir kepada Allah Ta'ala, maksudnya adalah sholat asar, sehingga Allah Ta'ala ganti Nabi Sulaiman dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Nabi Sulaiman diberikan angin yang berhenti sesuai dengan perintahnya. Jadi angin tersebut berhenti. Nabi Sulaiman pengen angin tersebut ke kanan, angin ke kanan. Nabi Sulaiman pengen angin tersebut ke kiri, angin ke kiri. Jadi punya pasukan angin. Jadi angin tersebut terserah mau kemana yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Kapan Nabi Sulaiman dapat tersebut? Nabi Sulaiman mendapatkan hal tersebut ketika beliau meninggalkan apa yang melalaikan beliau dari sholat, padahal hal itu sangat beliau cintai. Mengingatkan kita dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tada'u syai'an ittiqa'an lillah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena bertakwa kepada Allah, illa a'taka Allahu azza wa jalla khairan minhu. Kecuali Allah Ta'ala akan berikan kepadamu sesuatu yang lebih baik darinya. Di sini Nabi Sulaiman meninggalkan 20.000 kuda tersebut karena bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala ganti dengan apa? Angin yang berhenti sesuai dengan perintahnya. Angin tersebut disuruh ke barat, disuruh ke timur, dan seterusnya. Ini yang kedua. Jadi Nabi Sulaiman jamaah, Nabi Muhammad SAW jamaah, beliau sangat perhatian dengan sholatnya. Beliau menghilangkan semua hal yang bisa menghalangi dari kekhusyuan. Oleh karena itu, di antara yang dihukumi makruh oleh para ulama adalah berlebih-lebihan di dalam menghiasi masjid. Sehingga ketika orang sholat, dia sibuk dengan apa? Keindahan masjidnya. Jadi depannya kaligrafi yang sangat indah. Sehingga ketika sholat, dia bacanya kaligrafi tersebut. Ya, ketika kaligrafinya sudah selesai, dia baca tulisan yang ada di belakang pakaian orang yang sedang sholat. Ya, dibaca dari awal sampai akhir. Toko bangunan amanah dan seterusnya. Dibaca semua. Ini diantara hal yang dimakruhkan oleh para ulama. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima hadiah dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk membalas hadiah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari Abi Jaham. Namun ketika hadiah itu tidak sesuai dengan keinginan beliau, beliau kembalikan, tapi belum minta yang lain. Kenapa belum minta yang lain? Beliau ingin menjaga hatinya Abi Jaham. Ada alasan kenapa enggak menerima, yaitu karena melalaikan beliau dari sholatnya, namun beliau tetap apa? Meminta ganti pakaian yang polos. Jadi Nabi SAW jamaah, beliau itu suka untuk menerima hadiah. Namun untuk sodakoh beliau tidak terima. Makanya cerita Salman Al-Farisi, ketika pengen mengetahui ini Nabi beneran atau tidak, awalnya dikasih sodakoh, ternyata nggak dimakan, nggak diambil. Namun ketika dikasih hadiah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hadiah tersebut. Makanya kata Abu Hurairah jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikasih sesuatu, Nabi SAW bertanya, ini hadiah atau sedekah? Kalau saat disampaikan ini adalah sedekah, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, makan sedekah ini. Tapi kalau seandainya itu adalah hadiah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bagian darinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan keluarganya diharamkan bagi mereka untuk apa? Menerima sodakoh. Adapun hadiah, maka beliau SAW menerimanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau uhdiya ilayya dira'un, au qura'un laqabiltu." Kalau seandainya saya diberi hadiah, dira itu adalah lengan kambing. Sedangkan qura itu adalah betis kambing. Maka saya terima. Artinya kalau seandainya hadiah itu adalah hadiah yang mungkin apa? Remeh. Jadi bagi orang Arab dulu ya sesuatu yang paling remeh itu ya kaki kambing sama lengan kambing. Karena nggak ada dagingnya. Namun bagi zaman sekarang luar biasa jamaah ya nikmatnya. Tapi dari zaman dulu ini adalah sesuatu yang sangat sangat remeh. Kata Nabi SAW, kalau seandainya hadiah tersebut adalah sesuatu yang sangat remeh, tetap saya terima. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW beliau menerima hadiah dan beliau berusaha untuk membalas hadiah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.